Rekor-rekor baru Lionel Messi, striker baru timnas Indonesia. Bintang Chelsea ini akan dibuang ke Atletico Madrid. Harry Kane akui gerbang selatan membagongkan. Simak selengkapnya di About Football. Kapten timnas Argentina, Lionel Messi, mencatatkan sederet rekor-rekor di luar nalar usai tampil membela timnas Argentina di laga pembuka Copa America. Pasalnya, mega bintang berusia 36 tahun itu berhasil memainkan 3 rekor di luar nalar dalam pertandingan tersebut. Yang pertama adalah rekor penampilan terbanyak dalam sejarah Copa America. Sementara, 2 rekor lainnya berhubungan dengan assist yang Messi ciptakan untuk gol Lautaro Martinez di penghujung babak kedua. Berkat tambahan 1 umpan, mega bintang berusia 36 tahun itu berhasil mempertajam rekornya sebagai pemegang assist terbanyak di sepanjang sejarah Copa America. Dirinya kini tercatat telah menorehkan 18 assist di turnamen tersebut. Messi juga berhasil memecahkan rekor jumlah assist terbanyak dalam sejarah sepak bola dengan 373 assist untuk klub dan negara. Meski menyudahi pertandingan dengan berbuat rekor, ada yang kurang dari penampilan Messi dalam pertandingan tadi, yaitu gol. 2 gol yang diciptakan Argentina bukan atas nama Messi. Selain Lautaro Martinez, pencetak gol Albiceleste adalah Julian Alvarez. Superstar Inter Miami itu sebenarnya mempunyai jumlah kesempatan untuk mencetak gol. Tercatat, ada 2 peluang emas yang disia-siakan oleh Messi. Yang pertama terjadi pada menit ke-65. Disodori umpan jarak jauh kiper Emiliano Martinez, Messi tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang Kanada di dalam kotak penalti, namun dia gagal menaklukkan Crepau setelah tembakan ditepis. Bola sempat kembali ke kaki Messi, tetapi bek Kanada sudah terlanjur datang untuk membantu Crepau. Messi kemudian melakukan tembakan chip untuk melebihi Corleus tapi gagal. Tim asuhan Sinteyong masih belum berhenti mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuadnya di turnamen mendatang. Salah satu rekor yang kerap disoroti Sinteyong adalah lini serang, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut belum puas dengan komposisi yang ada. Sejauh ini, Sinteyong telah memanggil Van Dijk, Ragnar Ratmangon, Malik Rizaldi hingga Dimas Derajat untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Sebelumnya, Sinteyong juga pernah mempercayakan Ramadan Sananta, Hoki Caraka, sampai Witan Sulaiman di sektor serang timnas Indonesia. Namun, sejumlah eksperimen Sinteyong tersebut belum terlalu memberi dampak berarti terhadap jumlah gol yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Bahkan, sebelum menang atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sama sekali tak mencetak gol ketika bersua Tanzania dan Irak. Selain itu, timnas Indonesia asuhan Sinteyong juga lebih sering menghasilkan gol dari sektor permainan lain, seperti lini belakang maupun gelandang. Hal inilah yang kemudian membuat sejumlah pemain keturunan, khususnya striker, beramai-ramai menyatakan minatnya untuk bermain bagi skuad Garuda. Salah satunya ialah ex-striker Feyenoord Rotterdam, yaitu Delano Ladan. Ia diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berdarah Jawa. Delano Ladan pun tak menampik bahwa selama ini dia selalu mengikuti perkembangan timnas Indonesia, salah satunya di turnamen Piala Asia 2023 lalu. Selain itu, ia juga terang-terangan memasang bendera Indonesia dan Belanda di profil media sosial Instagramnya. Tidak hanya itu, Delano Ladan pernah beberapa kali meninggalkan komentar di akun IG timnas Indonesia maupun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia bahkan pernah mengirim pesan langsung kepada Ketua Umum PSSI yang isinya diduga ketertarikan Delano Ladan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saat ini, Delano Ladan bermain untuk tim kasta kedua Liga Belanda Top Os dengan koleksi 4 gol dan 2 assist dari 78 penampilan. Sebelumnya, Ladan bermain untuk Feyenoord U21 dengan torehan 8 gol dan 1 assist dari 13 kali penampilan musim lalu. Sebelum diboyong Top Os, striker 24 tahun itu juga pernah mendapat panggilan timnas Belanda U17 dan U18 di Belanda, tapi dia belum sekalipun dipilih tim senior. Ada rumor baru terkait masa depan Nicolas Jackson. Atletico Madrid bersedia menampung striker milik Chelsea itu di musim panas ini. Jackson baru 1 musim membela Chelsea. Ia direkrut dengan harga yang cukup mahal dari Villarreal di musim panas tahun lalu. Di musim perdananya, performa Jackson sebenarnya cukup oke. Namun, beredar kabar bahwa pelatih baru Chelsea, Enzo Maresca, tidak berminat menggunakan Jackson di musim depan dan ingin membeli striker baru. Atletico Madrid
menginginkan Jackson untuk memperkuat lini serang mereka di musim depan. Ini disebabkan mereka sudah ditinggal Memphis Depay di musim panas ini, sementara Alvaro Morata juga dilaporkan segera menyusul pergi. Itulah mengapa Diego Simeone tertarik untuk merekrut striker baru, dan Jackson dianggap kandidat yang pas untuk kebutuhan mereka. Menurut laporan yang sama, Atletico Madrid dikabarkan tidak sekedar berwacana dalam transfer Jackson. Mereka dilaporkan sudah membuka komunikasi dengan manajemen Chelsea. Mereka mengungkapkan ketertarikan untuk mengamankan jasa sang striker. Pembicaraan ini masih berada di tahap awal, namun Atletico optimis bisa mengamankan jasa sang striker. Menurut laporan yang sama, Chelsea sendiri sudah siap berpisah dengan Jackson di musim panas ini. Mereka berharap bisa mendapatkan bayaran sekitar 40 juta euro untuk jasa sang penyerang di musim panas ini. Kapten Inggris Harry Kane mengakui timnya tampil tak meyakinkan sejauh ini di Euro 2024, tidak lepas dari permasalahan taktikal. Pasukan Gareth Southgate meraih hasil seri 1-1 kontra Denmark. Meski lebih dulu unggul 1-0 berkat gol dari bintang Bayern Munchen tersebut, pada akhirnya The Three Lions harus puas berbagi poin di matchday kedua fase grup ini. Seiring pilar Denmark Martin Højlund membuat gol yang memaksakan laga berakhir seri 1-1. Bahkan di babak kedua, Denmark bermain jauh lebih baik. Kane tak bisa menyembunyikan kebingungannya dalam menerjemahkan strategi Southgate. Ini bukan hanya tentang ketika kami mencetak gol, tutur Kane, yang di laga ini diganti oleh Watkins pada menit ke-70. Kepada reporter, ini sesuatu yang kami perlu untuk menjadi lebih baik. Secara umum, ketika tim ini menurunkan pemain lebih ke dalam, kami tidak tahu pasti bagaimana cara memberikan tekanan dan bingung siapa yang harus turun. Di babak kedua, kami mencoba untuk sedikit mengubahnya, dengan saya dan Jude bermain di depan dua gelandang lalu mencoba untuk bangkit. Akan tetapi itu sulit, katanya. Kredit untuk Denmark, mereka adalah tim yang sangat bagus dan mereka memberi kami berbagai ancaman. Kami kesulitan dengan tanpa bola, tekanan di dua pertandingan berjalan tidak cepat, dan penguasaan bola kami tidak cukup bagus dari depan hingga belakang. Dari sayap ke Jordan Pickford, lanjut Ken. Semua pemain berada di bawah kemampuan mereka dalam hal mempertahankan bola, dan bermain di bawah tekanan sangat sulit di luar sana karena panas dan lapangannya. Itu bukan permainan terbaik kami, tapi kami meraih hasil seri, pungkas Ken.